Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Fatir, yang alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan yang kedua dari surat Fatir dan kita sampai pada ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Allah buka dengan firman-Nya, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai manusia sekalian, ingatlah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa Allah perlu mengingatkan kepada manusia untuk ingat nikmat-nikmat Allah? Karena manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karenanya Allah mensifati mereka, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kanut terhadap Rabb-nya. Apa itu kanut? Kata Al-Hasan Al-Basri, yansa an-ni'am wa yadhkuru al-masa'ib. Ya. Yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am rabbih, kata Hasan Al-Basri. Yaitu al-kanut, berkeluh kesah, yaitu selalu ingat-ingat dengan musibah dan lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya manusia terkadang dia baru sakit sebulan, dia lupa selama ini bertahun-tahun dalam kenikmatan. Dia lupa sehingga dia ngeluh-ngeluh, padahal selama ini Allah berikan kenikmatan. Ya. Jadi manusia punya potensi untuk lupa. Makanya dalam beberapa ayat Allah menyuruh untuk ingat-ingat dalam Al-Quran. Uzkuru banyak sekali. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah juga mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Bahkan dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altumu, Allah berikan kepada kalian seluruhnya yang kalian tidak minta. Artinya yang kalian minta Allah berikan, yang tidak kalian minta juga Allah berikan. Supaya Allah tahu keperluan kalian, kebutuhan kalian. Banyak nikmat ya. Ya. Makanya Allah menyuruh untuk ingat, karena manusia punya potensi untuk lupa. Demikian juga misalnya Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Dalam rangka apa? Agar kita ingat dengan nikmat Allah. Kalau kita tahu nikmat Allah, kita mengenal nikmat-nikmat tersebut, maka kita baru tertarik untuk bersyukur. Tapi kalau kita lupa dengan nikmat-nikmat tersebut, bagaimana mau bersyukur? Karena di antara hal yang menarik adalah yang diriwayatkan dari Uwais Al-Qarani, ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim, khairu tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Di antaranya dia dulu punya penyakit baras, yaitu warna putih di kulitnya, sekujur tubuhnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan kecuali maudhi' qadri dirham, ya, kecuali seukuran keping dirham di sekitar pusarnya atau di perutnya, agar tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia selalu ingat nikmat Allah, bahwasanya dia dulu pernah berpenyakit, Allah sembuhkan. Karena manusia benar-benar punya potensi lupa, ya. Makanya Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu zalim dan kafar, suka ingkar. Ya. Maka wajar jika manusia sering lupa, ya, terutama tatkala terkena musibah, dia lupa dengan nikmat yang selama ini Allah berikan kepada dia. Maka Allah mengatakan, ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Wahai manusia sekalian, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat mufrad ketika disandarkan kepada Allah, al-mudhaf ilaihnya adalah ma'rifah, maka yufidul umum sebagai mana ma'ruf dalam usul fikih. Yaitu ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ya, apapun yang Allah berikan kepada kalian, ingatlah. Karena itu akan mengantarkan kalian kepada bersyukur kepada Allah, ya. Makanya dikatakan namanya bersyukur, pertama harus mengetahui nikmat, ya. Harus mengetahui nikmat-nikmat apa saja. Kemudian siapa al-mun'im yang berikan nikmat itu siapa? Baru kita bisa
bersyukur dengan baik. Maka di antara ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang, dia duduk kemudian dia merenung nikmat-nikmat Allah berikan kepada itu ibadah. Maka saya ajak diri saya pribadi dan juga pada ikhwan akhwat para pemirsa Radio Roja, ketika kita habis sholat, di antara yang paling tidak lah ketika kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, ingat nikmat-nikmat Allah. Nikmat kita diberi bisa ngaji alhamdulillah, alhamdulillah bisa beristighfar meskipun banyak dosa masih bisa beristighfar, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa punya anak, bisa punya istri alhamdulillah, masih bisa sehat, masih banyak kenikmatan. Kita ingat-ingat nikmat Allah itu ibadah. Jangan sampai kita sibuk sana kemari mencari dunia dan kita lupa untuk ingat nikmat-nikmat Allah. Karena kalau kita tidak ingat nikmat Allah, susah bersyukur. Karena sarana untuk kita bersyukur atau syarat kita bersyukur harus ingat dulu nikmat Allah. Kalau nggak ingat, gimana mau bersyukur? Ya, lupa, gimana mau bersyukur? Suatu yang sangat logis. Makanya saya katakan tadi, manusia punya potensi untuk lupa, maka Allah suruh ingat-ingat. Ya. Innal insana ladzalumun kafar, suka ingkar. Suka manusia seperti itu. Innal insana rabbihi lakanud. Suka berkeluh kesah, ingat musibah, lupa dengan kenikmatan. Setelah Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Perhatikan sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Allah berfirman, apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dari langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Ia. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Fa anna tu'fakun, ya. Fa anna tu'fakun, dari mana kalian dari kok bisa, kalau bahasa kita ya, kok bisa kalian, atau dari mana kalian bisa dipalingkan, yaitu dari tauhid menuju syirik, kok bisa? Baik, kita akan berusaha menjelaskan ayat ini. Allah menggunakan ini adalah istifham. Istifham di sini maksudnya mengingkari, istifham, pertanyaan. Dan kita tahu kalau nakirah dalam konteks penafian atau konteks syarat atau konteks istifham, maka memberikan faedah keumuman. Di sini hal min khaliqin, ya, hal min khaliqin. Dia nakirah memberikan faedah keumuman. Nakirah tanwin maksudnya, ya. Ini yang belajar usul fikih tentunya. Ta'um memberikan faedah keumuman, memberi faedah umum. Asal katanya perhatikan sini. Asal katanya begini, hal khaliqun, asalnya begini. Ghairullah. Asalnya begini, khaliqun. Jadi kenapa khaliqun? Karena ini mubtada. Al-mubtada. Dan kita tahu mubtada marfu. Ini adalah sifat. Makanya datang dalam dua qiraat, ada hal khaliqun, ada yang mansub tapi diselisihkan, tapi datang dalam dua qiraat yang mutawatirah, hal khaliqun, hal min khaliqin, ada ghairullah, ada ghairillah, ada ghairillah. Ghairullah ada ghairillah. Taib. Asalnya hal khaliqun ghairullah, asalnya demikian. Sudah cukup, tetapi Allah tambah min di sini.
pasang min di sini. Hal min. Min di sini tujuannya adalah untuk takkid, penekanan. Penekanan. Yaitu apakah ada satu pencipta pun selain Allah? Jadi umum, pencipta manapun, model apapun, satu saja. Hal min khaliqin, benar-benar penekanan. Hal min khaliqin. Ghairullah, makanya di sini marfu. Kenapa? Karena dia sifat kepada mahal. Mahal daripada khaliqin adalah marfu karena dia marfuun mahallan, karena dia mubtada. Min di sini namanya min zaidah. Min zaidah tidak didatangkan zaidah dalam zawaid dalam Al-Qur'an, biasanya didatangkan untuk penekanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Harusnya kalau secara bahasa cukup fabi rahmatin minallah. Di situ ada tambah ma. Fabima rahmatin minallah. Harusnya fabi rahmatin, dengan rahmat Allah engkau lembut kepada mereka. Tapi Allah tambah ma disebut ma zaidah. Ma zaidah maksudnya secara i'rab tidak ada tapi fungsinya ada. Fungsinya adalah untuk penekanan. Sama min sini enggak ada i'rabnya. Hal min khaliqin. Min di sini enggak ada i'rabnya tetapi ditambahkan untuk penekanan sehingga artinya apakah ada satu pencipta saja? Siapa? Tunjukkan. Ghairullah, selain Allah, atau ghairillah, kalau ghairillah dia menaat kepada secara lafal. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama, yang beri rizki kepada Allah. Kenapa disebut rizki di sini? Kata para ulama, karena pencipta, karena jika ada pencipta yang hanya mencipta tanpa memberi rizki, maka itu pencipta yang tidak sempurna. Maka pencipta tersebut tidak sempurna. Perhatikan. Pencipta memberi rizki. Dan ini sifat pencipta yang luar biasa. Di antara konsekuensi dari Tuhan yang menciptakan, dia memberi rezeki. Kalau dia hanya mencipta tidak beri rezeki, ini dia berarti tidak sempurna rububiyahnya, tidak berak jadi Tuhan. Lantas bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang diberi rezeki, yang dikasih sajen, yang dikasih makan? Gimana Tuhan? Tuhan memberi rezeki, bukan dikasih makan, ya. Bukan minta makan. Oleh karena sembahan-sembahan selain Allah, baik Nabi, seperti orang-orang yang menyembah Nabi Isa lapar minta makan, ya. Bagaimana memberi rezeki? Sendiri minta makan. Sebagian orang menyembah hewan, bagaimana hewan? Hewan sendiri makan. Dia kasih makan hewan, kemudian dia sembah hewan tersebut. Sesuatu yang tidak logis. Kemudian bagaimana menyembah berhala? Dia yang bikin berhala, dia yang kasih sajen pada berhala, kemudian bagaimana mau disembah? Berhalanya butuh makan. Makanya Ibrahim ketika mencurkan berhala, kata Ibrahim, "Ala ta'kulun?" Kalian tidak makan, ini banyak sajian depan kalian tidak dimakan. Maka di antara Tuhan yang sempurna adalah dia tidak hanya sekedar mencipta, tapi dia juga memberi rezeki. Yarzuqukum minas sama'i wal ard, dari langit dan di bumi. Allah sebutkan langit dan bumi, yaitu sumber rezeki variasi, sumber rezeki, ya, bervariasi. Tapi semuanya kembali kepada langit dan bumi. Langit, bumi. Allah sebutkan langit. Orang, kenyataannya orang kalau hujan, mereka kayaknya terima ini dari Allah sudah. Saya ingat ya, orang kalau bicara rezeki dari langit, ya, kayaknya kalau kita bilang hujan dan yang lainnya, manusia pasrah. Manusia benar-benar sadar bahwa hujan dari Allah. Tapi Allah sebutkan bumi secara spesifik. Kenapa? Karena manusia sering lupa juga. Manusia sering lupa kalau rezeki di bumi juga dari Allah. Dari Allah. Ini sering lupa. Karena dia bekerja, dia punya anak buah, dia dagang, dia kira itu bukan dari Allah. Bukan dia lupa. Beda kalau kita hujan, benar-benar kayaknya kita nggak punya andil dalam hal tersebut. Tapi ketika kita bicara tentang rezeki di dunia, saya bekerja di sana, saya jualan di sana, saya beli, saya tawar.
saya berusaha, seakan-akan kita lupa itu rezeki dari Allah. Seakan-akan itu rezeki dari kita sendiri. Di situ penyakit masuk penyakit ujub. Maka Allah ingatkan, Allah kasih rezeki kepada kalian minas sama'i wal ard, dari langit juga dari Allah, dari bumi juga dari Allah. Dari tumbuh-tumbuhan dari Allah. Kalian aktivitas jualan dagangan laku dari Allah, ya, semuanya. Kalian bisa makan rezeki dari Allah. Bukan cuma dari langit yang dari Allah, dari bumi juga dari Allah. Cuma manusia sering lupa kalau di bumi rasanya kayaknya bukan dari Allah, kayaknya dari dia sendiri. Maka perlu diingatkan bahwasanya Allah memberi rezeki dari langit dan bumi. Setelah itu Allah berfirman, La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah pendalilan dengan rububiyah untuk uluhiyah. Pendalilan dengan rububiyah Allah, yaitu Allah esa dalam penciptaan dan memberi rezeki, maka dia esa dalam penyembahan, maka dia juga esa untuk disembah. Dan itu banyak dalam Al-Quran, bagaimana Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid al-uluhiyah. Ini tauhid al-uluhiyah, ini tauhid rububiyah. Allah sebutkan hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang beri rezeki, maka dialah saja yang berhak untuk disembah, ya. Makanya Allah buka dengan istifham, hal min khaliqin. Setelah Allah menyebut ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum. Hal min khaliqin, wahai manusia ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada. Apakah ada satu Tuhan saja? Ya, di sini istifham, kata para ulama, istifham di situ bukan sekedar ingkari, ada makna tahaddi. Perhatikan ya. Istifham di situ untuk mengingkari bahwasanya jawabannya tidak ada selain Allah yang bisa mencipta dan beri rezeki, enggak ada kecuali Allah. Sekaligus istifham tersebut, pertanyaan tersebut untuk menantang. Apakah ada? Ayo datangkan. Gampangnya demikian. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan istifham tersebut ingkari dan tahaddi. Ya, pengingkaran dan juga penantangan. Apakah ada seluruh Tuhan selain Allah yang mencipta dan beri rezeki? Ya. Kemudian di akhirnya kata Allah, fa'anna tu'fakun. Kalau perkaranya demikian, Allah menciptakan, Allah beri rezeki, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari tauhid menuju syirik? Bagaimana mereka bisa beribadah kepada selain Allah? Padahal hanya Allah yang mencipta dan hanya Allah yang beri rezeki. Fa'anna tu'fakun. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Yaitu tusrafun minat tauhid ila syirk. Sebagaimana pernyataan Al-Alusi dalam tafsirnya. Baik. Ikhwan, saya lupa tadi mengenai masalah mengingat nikmat Allah, maka bisa kita lakukan dengan hati, bisa kita mengingat Allah dengan lisan, bisa kita mengingat Allah dengan anggota tubuh, ya. Dengan hati secara singkat, saya sudah sering bahas dalam masalah bersyukur. Dengan hati diantaranya yaitu seorang mengakui seluruh nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat semua dari Allah, jangan dia ujub, ya, jangan dia merasa karena dia pintar, karena dia hebat maka dia dapat nikmat. Di antaranya kita mengingat nikmat dengan hati, mengakui seluruh nikmat dari Allah, ya. Wa ma bikum min ni'matin minallah. Setiap pagi petang kita berkata, wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui seluruh nikmat ada pada diriku pagi dan petang hari adalah dari Engkau, ya Allah. Yang kedua, jangan pernah merasa saya pantas dapat nikmat. Dan ini Ibnu Qayyim rahimahullah jelaskan kitabnya Madarijus Salikin. Di antara bentuk tidak bersyukur, merasa memang saya pantas. Dan ini penyakit ujub. Memang saya pantas kok. Makanya Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena saya punya ilmu. Di antara tafsiran, dua tafsiran di kalangan para salaf, innama utituhu ala ilmin indi, saya dapat. Tafsiran pertama, saya dapat harta karena memang saya pintar. Yang kedua, saya dapat harta karena memang Allah tahu saya pantas, saya berhak. Kapan seorang merasa dirinya pantas dapat nikmat, dia tidak bersyukur. Nah, dia merasa memang saya pantas. Lain halnya kalau kita merasa tidak pantas. Kita pantas dapat nikmat dari Allah. Apa kepantasan kita? Ibadah malas, maksiat banyak, ya. Salat pikiran kemana-mana, baca Quran ngantukan, ya. Pandangan tidak bisa dijaga, pandangan tidak bisa jaga, hati tidak bisa jaga, mulut tidak bisa. Apa pantas kita dapat nikmat? Kapan seorang merasa memang pantas, dia kurang bersyukur. Maka kalau bersyukur dengan hati, saya ulangi lagi, mengakui seluruh nikmat dari Allah, jangan merasa pernah pantas untuk mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan lisan, dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, menisbahkan kenikmatan dari Allah, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Jangan bilang ini karena saya, karena hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur ma akfur.
untuk Allah uji aku bersyukur atau aku kufur. Dengan anggota badan di antaranya dengan banyak beramal saleh. I'malu ala Dawud syukran wa kullu min ibadiy syakur. Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Beramal menunjukkan bukti syukur, mengingat Allah. Berarti sebagaimana dalam hadis Nabi ketika Nabi SAW salat dengan salat yang panjang, kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ila Allahi turja'ul umur. Tolong dihapus. Hapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyukadzibuka, jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqad kudzibat rusulun min qablik, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembali segala perkara." Ayat ini adalah ayat tasliyah, yaitu pelipur lara kalau bahasa kita, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi didustakan oleh orang-orang Quraisy, oleh penduduk kota Mekah. Sudah kita katakan surat Fatir, surat Makkiyah ya. Turun ketika Nabi masih di Mekah, sehingga nuansanya nuansa iman, ketakwaan, dan pendustaan orang-orang musyrikin kota Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Allah berkata, wa iyyukadzibuka, jika mereka mendustakan engkau, faqad kudzibat rusulun min qablik, maka telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau pula. Jadi pendustaan terhadap rasul bukanlah perkara yang baru. Sudah ada sejak dahulu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu kalau kita lihat orang dapat musibah seperti kita, atau kita baca cerita orang-orang dapat musibah terdahulu sebelum kita, maka kita akan merasa lebih ringan. Dan demikianlah di dunia, seorang kalau dapat musibah dan dia melihat ada yang dapat musibah selain dia, maka terasa lebih ringan. Berbeda dengan di akhirat. Kalau di akhirat, penghuni neraka melihat banyak penghuni neraka selain dia, bukannya dia semakin ringan tapi semakin berat ya. Makanya Allah berfirman, walan yanfa'akumul yaum idz zalamtum annakum fil adabi musytarikun. Maka pada ini tidak bermanfaat kalian sama-sama di adab, tidak akan bermanfaat meskipun kalian sama-sama di adab. Beda dengan di dunia. Di dunia kalau sama-sama dapat penderitaan, maka akan terasa ringan. Sama-sama kita lagi sama-sama menderita ya. Makanya saya teman cerita ketika banyak di suatu negara, teman-teman banyak yang ditangkepin, dipenjarain, maka sebagian divonis misalnya 5 tahun, maka dia pun gelisah. Ketika dia gelisah dibawa kepada orang divonis 20 tahun misalnya. Sehingga dia lebih, kamu 5 tahun, saya 20 tahun, akhirnya dia lebih tenang. Nanti kalau divonis 20 tahun gelisah dibawa kepada yang dihukum sampai seumur hidup, lebih tenang. Artinya apa? Di dunia demikian, kalau kita melihat ada yang mendapat penderitaan seperti kita atau lebih parah, maka itu meringankan beban kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada Nabi, wa iyyukadzibu, kalau mereka mendustakan engkau, faqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh para rasul sebelum engkau juga telah didustakan. Lihatlah bagaimana Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, didustakan oleh kaumnya. Wa ma amana ma'hu illa qalil, tidak beriman kepadanya cuma sedikit, bahkan pendapat paling banyak cuma 80 orang. Sudah berapa berapa lama dia berdakwah? 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin ila 50 aman. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Yang beriman cuma 80 tahun, 80 orang. Kalau kita bagi-bagi, gampangannya setiap 11 tahun baru satu orang dapat hidayah. Bayangkan, nongkrong 11 tahun satu orang dapat hidayah. 11 tahun lagi satu orang dapat hidayah. 11 tahun lagi kalau kita bagi rata. Ya. Dan dia didustakan. Ya, Nabi SAW di Mekah cuma 13 tahun, Nuh 950 tahun. Ya. Belum nabi-nabi yang lain, sebagaimana dalam hadis, ra'aitun nabiyya ma'ahu rahtu. Ada nabi yang pengikutnya cuma ar-rahat, yaitu 3 sampai 9 orang. Wa nabiyya ma'ahu rajulu wa rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada nabi tidak ada pengikutnya, artinya semua pengikutnya mendustakan dia. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam sendirian ketika di negerinya. Raja Namrud dan rakyatnya semua memusuhi Nabi Ibrahim, bahkan ayahnya. Jadi Allah menceritakan kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, para nabi yang didustakan, agar
memberi hiburan kepada Nabi. Artinya Nabi didustakan bukan berarti karena dia rendah, bukan karena dia tidak pandai menyampaikan. Tidak, Nabi afsahun nas. Rasulullah SAW orang yang paling fasih. Ansahun nas, orang yang paling ingin terbaik bagi umatnya. Harisun syadidun alaikum. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya. Ya, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum, itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang memberatkan kalian. Rasulullah sangat bersemangat ya untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minin raufur rahim, sangat sayang kepada kaum mukminin. Tapi namanya para pendusta ada. Sehingga Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sebelum engkau juga banyak para rasul yang didustakan. Di sini kata para ulama, faqad kudzibat rusulun. Rusulun datang dalam jamak dan dia tankir, yaitu sama tanwin. Tanwin di sini sebagian ahli tafsir mengatakan litta'zim wa litaktsir. Ya, karena datang dalam jamak, yaitu menunjukkan rasul-rasul yang didustakan oleh kaumnya adalah orang-orang hebat. Rusulun, maka datang dalam bentuk nakirah ya. Karena kita tahu nakirah terkadang fungsinya adalah untuk litta'zim. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti kata Ibnu Hajar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin Allah berikan kepada dia khairan di sini nakirah maksudnya kebaikan yang litta'zim, kebaikan yang agung. Siapa yang ingin Allah berikan kepada dia kebaikan yang agung, maka Allah buat dia paham tentang agama. Tapi di sini rusulun juga sama, tanwin litta'zim wal kasrah ya. Untuk menunjukkan Rasul-Rasul tersebut orang-orang hebat dan banyak. Ini membuat Nabi menjadi terhibur. Seakan-akan Allah berfirman, ya Rasulullah, kalau mereka mendustakan engkau, sungguh telah berlalu sebelum engkau orang-orang hebat, para Rasul. Dan banyak yang mereka didustakan. Bukan 1-2 orang didustakan, banyak kata Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Engkau bukan sesuatu yang baru didustakan, sebelum engkau banyak. Lihatlah bagaimana Nabi Isa dikejar-kejar. Sampai mau dibunuh oleh. Sebelum engkau Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh oleh umatnya. Ya. Sampai dianggap dia disalib. Dan banyak kisah-kisah para Nabi yang diuji berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah. Ya. Di sini ada takdim jar wal majrur. Ya. Wa ilallahi yang menunjukkan takhsis. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah semua perkara dikembalikan. Harusnya turja'ul umur ilallah, harusnya demikian. Turja'ul umur ilallah hukum asalnya. Jar wa majrur dibelakangkan tapi didepankan, maka memberikan faedah kekhususan. Wa ilallahi turja'ul umur, seluruh urusan al-umur umum, mencakup seluruh urusan dunia maupun akhirat kembali kepada Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-umur sini segala perkara, maksudnya perkara di akhirat. Namun ini tafsiran yang mungkin kurang lengkap. Seharusnya umur di sini, al-umur itu umum, mencakup perkara dunia maupun perkara akhirat. Semua perkara di tangan Allah. Ya, tidak ada yang keluar dari hukum Allah, tidak ada yang keluar dari keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka bersabarlah. Semua perkara kembali kepada Allah, perkara dunia maupun perkara akhirat. Serahkan urusan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat kelima. Ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haqq. Wahai manusia sekalian, ya. Sungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian sekali-sekali terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan kalian terpedaya, ya. Jangan sampai setan perdayakan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan di sini Allah mengingatkan inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu adalah hak, pasti. Tentang adanya alam barzakh itu pasti. Allah berjanji ada namanya azab kubur, ada namanya nikmat kubur. Ya. Dan Allah berjanji ada namanya hari kebangkitan, itu hak. Allah berjanji akan ada namanya hisab, dan itu hak. Allah berjanji akan namanya mizan, itu hak. Allah berjanji akan adanya sirat, itu hak.
Allah berjanji ada al-jannah wan nar dan itu hak. Ingatlah tentang janji Allah tentang akhirat. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-sekali kalian diperdaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan kalian terpedaya ya oleh al-gharur yaitu syaitan ya. Tapi perhatikan ayat ini. Kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Wala yaghurrannakum billahil gharur. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat janji Allah pasti benar, hari kebangkitan, hari kiamat. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-sekali kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Jangan sekali-sekali kalian terpedaya oleh kehidupan dunia, Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali al-gharur maksudnya syaitan. Syaitan menipu kalian tentang Allah. Baik. Allah larang, fala taghurrannakum, makanya Allah menggunakan nun taukid. Fala taghurrannakum, nun taukid. Jangan sekali-sekali kalian terpedaya oleh al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia kata dunia sendiri, dunia menunjukkan dari dua makna, al-dunu dan ad-dana'ah. Ini disebut juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ad-dunu artinya dekat. Ad-dunu dekat. Ad-dana artinya rendah. Inilah hakikat daripada kehidupan dunia. Dekat maksudnya waktunya singkat. Waktunya singkat. Ini sering saya ingatkan. Ya akhi, kalau kita bicara tentang akhirat, ya. Kita sekarang di sini, ya. Kehidupan dunia. Kemudian ada namanya alam barzakh. Ada namanya kemudian mahsyar. Ada namanya jannah atau nar. Surga atau neraka. Dunia kita hidup ya, umur kita taruhlah 60 sampai 70. Apalagi musim corona terkadang tidak sampai 60 sampai 70. Dikurangi tidur ya. Dikurangi tidur sepertiga hari 8 jam, dikurangi dengan 15 tahun sebelum kita balik, ya taruhlah tinggal umur efektif kita mungkin tinggal ya taruhlah 40 atau 45 lah. Taruhlah 45 tahun. Ini 45 tahun. 45 ini sangat sedikit dibandingkan kita di alam barzakh. Di alam barzakh yang entah berapa, mungkin ribuan tahun di sini nunggu hari kiamat. Ribuan tahun. Sudah banyak orang di alam barzakh yang menunggu hari kiamat sudah ribuan tahun, nenek moyang sebelum kita. Mahsyar 50.000 tahun. Jannah wa nar abadi. Bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, abadi. Ternyata hidup kita cuma sebentar, 45 tahun. Maka jangan terpedaya, ya, jangan terpedaya. Perjalanan kita masih panjang. Kalau kita salah di sini, kita habis setelahnya ya. Apa 45 tahun dibandingkan ribuan tahun, dibandingkan 50 tahun, 45 tahun enggak ada apa-apanya, dibandingkan keabadian tidak sampai sedetik dibandingkan dengan keabadian. Seandainya abadi ini adalah 100 tahun, maka 45 tuh enggak ada, sekejap pun enggak ada. Saking sedikitnya dibandingkan dengan abadi, tidak terhingga. Ya. Maka dunia disebut dengan dunia dunu. Ad-dana'ah rendah ya. Karena memang kenikmatannya rendah. Kenikmatan yang dirasakan rendah. Ya, dirasakan rendah. Belum lagi ikhwan ya. Kalau ternyata kita sampai di umur tua.
Taruhlah kita nikmati umur 70. Misalnya sampai umur 70. Misal sampai umur 70 atau 80 tahun. Wa minkum, kata Allah, wa minkum may yuraddu ila adzalil umur. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling hina, akhassihi kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Itu kondisi yang paling rendah. Umur sudah 70 tahun apa mulai kekuatan tubuh melemah, zahir maupun batin, tangan melemah, mata melemah, pendengaran melemah, jalan melemah. Bukan cuma itu, bahkan otak kita melemah. Sebagian orang seperti anak kecil pikun, dia merupakan apa yang dia pernah lakukan, kemudian dia kembali suka emosi, suka ngomel, cepat tersinggung seperti anak kecil. Teriak sana, teriak sini. Menikmati dunia pun dalam kondisi demikian pun tidak enak. Menikmati dunia dalam kondisi demikian pun tidak enak. Belum lagi sebagian orang ditinggal oleh anaknya, tidak dipedulikan anaknya. Ya, mungkin teriak sana, teriak sini. Yang ngurusin dia juga merasa berat. Dia bahkan lebih hina daripada anak. Anak kecil mungkin dia cengeng, tapi yang ngurusnya senang. Yang ngurusnya senang. Kenapa? Ya, diangkat mudah, ringan. Ya. Rewelnya nggak seberapa. Tapi kalau orang sudah pikun, sudah marah-marah, berat. Ya. Kalau kita sampai pada usia seperti ini dan kita dalam kondisi wa minkum man yuradu ilal adzaril umur, di antara kalian dikembalikan kepada kondisi yang, ya intinya mau saya ingin sampaikan, dunia ya begitu. Antum umur panjang pun seperti ini, bukan umur panjang sehat terus. Ya, sebagian orang mungkin iya, tapi sampai kapan mau begitu? Ya. Sehingga disebut dengan dunia. Ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari firman Allah ini? Faedah. Pertama, Allah bilang jangan terpedaya dengan dunia. Jangan terpedaya dunia. Berarti sering ingat akhirat. Supaya tidak terpedaya. Sering ingat akhirat. Kemudian yang kedua, tidak mengapa menikmati dunia jika tidak terpedaya. Ya. Ukuran terpedaya mungkin beda-beda. Apa Anda merasa terpedaya atau tidak ya? Kalau terpedaya semua urusan dunia, berarti terpedaya, lupa dengan akhirat, lupa dengan sedekah, lupa dengan salat malam, lupa dengan baca Quran, lupa berdoa, berarti Anda sudah terpedaya. Tapi intinya kalau Anda bisa menikmati dunia tanpa terpedaya, enggak ada masalah. Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, enggak ada masalah. Yang penting jangan terpedaya, itu aja. Yang ketiga, menunjukkan kita tidak mungkin lepas dari dunia. Dari dunia. Karena mau tidak mau kita akan berhadapan dengan dunia. Artinya pasti berhadapan dengan dunia. Cuma waspada saja. Karena kita di dunia, kita mau ke akhirat harus lewat dunia. Bahkan yang menakjubkan, Thahir bin Ashur dalam tafsirnya mengatakan, Thahir bin Ashur, dia mengatakan, yang memperdaya, dia bilang ini adalah majas ya, memperdaya adalah jiwa kalian sendiri, bukan dunia. Dan bukan dunia. Dunia hanyalah objek. Yang membuat kalian terpedaya terhadap dunia adalah jiwa kalian sendiri. Ya, makanya sebenarnya Nabi Yakub mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tapi jiwa kalian yang membuat kalian menggampangkan melakukan kemaksiatan. Jadi sebenarnya bukan dunia tapi jiwa kita ya yang membuat kita tenggelam dalam dunia. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamilul Ahkam mengatakan dunia tidak dicela secara zatnya dan tidak dipuji secara zatnya. Karena dunia kalau digunakan sebagaimana mestinya akan mengangkat seorang derajat tinggi di surga. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan wa anfiqu berinfak banyak. Kalau mau infak gak punya duit gimana? Berarti harus punya dunia dong. Iya harus punya dunia. Untuk berinfak, mau naik haji harus punya dunia, mau bayar zakat harus punya dunia. Allah suruh dalam Al-Quran beri makan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil, kepada karib kerabat. Butuh dunia. Kalau nanti nggak punya dunia, Anda nggak bisa mengerjakan itu semua. Sulit. Mau jihad, ya.
Bi amwalikum wa anfusikum, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian. Kalau enggak punya harta gimana mau berjihad? Harus punya dunia. Makanya ketika dalam perang Tabuk bagaimana Utsman bin Affan mendatangkan sumbangan yang sangat banyak. Dia punya dunia dan dia dipuji gara-gara itu. Ma dharra Utsman ba'dal yaum. Kata Nabi, setelah ini tidak ada masalah bagi Utsman, apapun yang terjadi dimaafkan. Kenapa? Karena dia menyumbang sangat luar biasa pada hari tersebut di perang Tabuk. Maksud saya, pernyataan Ibnu Asyur ini ada sisi benarnya. Dia mengatakan sebenarnya bukan dunia ya, tapi Allah nisbahkan kepada dunia karena banyak orang terpedaya dengan dunia. Yang memperdaya mereka dengan dunia adalah jiwa mereka sendiri. Hawa nafsu mereka membuat mereka terpedaya dengan dunia. Kenapa? Buktinya ada orang-orang yang selamat dengan dunia. Ada orang kaya selamat dengan tipuan dunia. Kekayaan tidak membuat mereka terpedaya, kekayaan membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, tidak dicela secara zatnya. Kalau ada riwayat hadis-hadis yang mendatangkan tentang tercelanya dunia adalah sikap manusia terhadap dunia tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap dengan dunia. Dapat ghanimah banyak dibagi-bagikan. Jadilah dunia membuat seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan yang hebat dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bahwasanya dunia tidak dicela secara zatnya dan tidak dipuji secara zatnya, tetapi kepada sang pemakai dunia tersebut, kepada pengelola dunia tersebut. Makanya benar Syekh Utsaimin mengatakan ini dalil bahwasanya seorang tidak mungkin lepas dari dunia. Tetapi yang harus dia lakukan ketika berhadapan dengan dunia, jangan terpedaya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan terpedaya karena kenikmatan dunia. Dunia cuma dekat sebentar dan rendah danaah, rendah kenikmatan yang terbatas, penuh dengan kekurangan. Kita nikmati apa saja pasti ada kekurangannya. Mau nikmati rumah ada kekurangannya, mau nikmati kendaraan ada kekurangannya, menikmati makan ada kekurangannya, menikmati istri ada kekurangannya, suami ada kekurangannya, anak-anak kekurangannya. Enggak ada yang sempurna kecuali di akhirat. Itu pun kalau kita sampai hidup lama di dunia, belum tentu kita hidup dengan nyaman. Dalam kondisi tua setengah mati menghadapi kehidupan dengan berat, bisa jadi ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai dalam kesendirian, dan banyak orang-orang di masa tuanya menjalani kehidupan dengan sangat berat. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghurrannakum billahil gharur." Dan janganlah kalian terpedaya sekali-sekali dengan syaitan. Al-gharur ini fathah. Al-gharur maksudnya sang penipunya. Sang penipu. Kalau al-ghurur dengan dhamma baru namanya tipuan. Ya, syaitan penipu, dan banyak salaf yang menafsirkan al-gharur di sini adalah sang penipu. Al-gharur sighah mubalaghah, yaitu benar-benar penipu ulung. Al-gharur, dia benar-benar penipu ulung. Ya. Makanya datang dalam faul. Al-gharur benar-benar penipu penipu ulung, ya. Makanya Allah berfirman, "Fadallahuma bighurur." Dalam surat Al-A'raf, syaitan menggoda Adam dan Hawa bighurur, dengan tipuan. Dengan sumpah, dengan macam-macam, akhirnya Adam dan Hawa terpedaya dengan tipuan syaitan. Kenapa dikatakan wala yughurrannakum billahil gharur? Jangan sampai syaitan menipu kalian tentang Allah. Apa maksudnya tentang Allah di sini? Banyak tafsiran, di antaranya jangan dengar bisikan syaitan. Jika kalian di atas kenikmatan, padahal kalian maksiat, suka maksiat, berarti Allah ridho dengan kalian. Dengan kalian. Ya, maksiat sana sini tapi nyaman terus, ya. Berarti Allah ridho dengan saya. Dan banyak orang terpedaya. Itu syaitan yang bisikan. Allah tidak ridho dengan maksiat yang kita lakukan. Kondisi kita diberi kenikmatan, diberi kesehatan, bukan berarti Allah kenyamanan, bukan berarti Allah ridho dengan kita. Itu syaitan. Ya, Subhanallah mengatakan jangan tertipu oleh syaitan dengan bihilmillah. Bihilmillah. Syaitan mengiming-iming, ya. Syaitan mengiming-iming untuk maksiat. Untuk maksiat. Bahwa ya Allah Maha Pengampun, ya. Lakukan saja, tidak apa-apa. Lakukan saja, ya. Lakukan saja. Allah Maha Pengampun. Allah Halim, nanti tenang. Allah itu menunda-nunda, tenang aja. Seperti perkataan ikhwatu Yusuf, saudara Yusuf ketika ingin bunuh Yusuf, mereka berkata,
wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Sudah bunuh Yusuf dulu atau lempar dia dalam sumur, setelah itu kalian taubat. Setelah itu kalian apa? Taubat. Itu dari setan yang bisikan. Allah Maha Pengampun, Allah ini. Allah Maha menutupi aib kalian. Lakukan nanti terakhir ujung bertobat, tenang. Ya. Ini semua tipuan setan yang buat seorang semangat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita sering ditipu dengan tipuan ini. Itu dari setan. Ya, waspada. Ya, betapa banyak orang dicabut nyawa dan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Jadi ingat ada dua yang membuat orang terpedaya, syaitan dan juga kalau kita mau simpulkan penipu. Ada dua. Kalau kita bilang dunia atau dikembalikan kepada hawa nafsu, maka ini faktor internal. Kemudian syaitan, ini faktor eksternal. Ya, faktor eksternal, hati-hati, dua-duanya bisa menipu kita. Allah musta'an. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, ya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwan. Maka jadikanlah dia musuh bagi kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia menyeru, mengajak golongannya, hizbahu, golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir, maksudnya neraka yang panas, yang apinya menyala-nyala, ya. Setelah Allah mengatakan tadi, ya, fala wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai kalian terpedaya oleh al-gharur, yaitu syaitan yang suka menipu. Maka Allah ingatkan, setelah itu Allah jelaskan siapa al-gharur tersebut. Allah jelaskan, inna syaitan, sungguhnya al-gharur tersebut adalah syaitan. Lakum aduun. Allah sebenarnya kalau bahasa Arabnya inna syaitan aduun lakum, harusnya demikian. Syaitan adalah musuh bagi kalian. Tetapi al-jar wal majrur dikedepankan. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Untuk menunjukkan bahwasanya syaitan itu hanya musuh kalian, dia tidak musuh yang lain. Dia tidak bermusuhan dengan malaikat. Dia sedang bermusuhan dengan kalian, wahai manusia, orang-orang yang beriman. Seakan-akan dia diciptakan hanya untuk musuh kalian. Tidak ada tugas lain kecuali untuk musuh kalian. Dan iblis turun memang untuk itu. Ya, iblis sudah bersumpah akan menjerumuskan kita seluruhnya. Kita semua target. La'aghwiyannahum ajma'in. Ya. Aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ya. La'qudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk dan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau akan dapati, ya Allah, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kata Nabi SAW, inna syaitana yaqudu libni Adam bi atruqih. Semua syaitan nongkrong di setiap jalan dilalui oleh anak Adam. Dia mau ke masjid, ditongkrongi syaitan, digoda. Dia ingin bersedekah, ditongkrongi syaitan, digoda. Dia ingin seluruh kejalan kebaikan ditongkrongi oleh syaitan. Ya. Dia ingin sedekah, dihalang-halangi supaya pelit. Ya, demikian, ya. Dia ingin silaturahmi, dihalang-halangi supaya marah sama kerabatnya. Syaitan nongkrong di setiap jalan. Dan dia tidak ada tugas, dia tidak ada kerjaan kecuali menggoda kita. Nggak ada kerjaan lain. Kalau kita kan ada kerjaan. Ya, kita ada urusan dunia, ngurus anak, ngurus istri, ngurus perdagangan, ada waktunya kita beribadah. Itu banyak kegiatan, kita ngobrol, ketemu kawan-kawan. Syaitan nggak ada kerjaan. Kerjaan cuma godain kita. Karena iblis turun untuk itu. Ya. Makanya Allah mengatakan, lakum aduun. Syaitan itu musuh spesial bagi kalian. Fattakhidhu aduan. Ya. Fattakhidhuhu aduan. Ya. Maka jadikanlah dia musuh. Allah tidak bilang ramah sama dia, jadikan teman atau maafkan dia. Kalau orang yang bermusuhan, Allah mengatakan idfa billati hi ahsanu sayyi'ah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Terkadang orang yang dibaiki jadi musuh. Fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatan ka'annahu waliyyun hamim, bisa orang tadinya musuh jadi teman. Tapi kalau syaitan enggak ada demikian. Enggak ada. Allah suruh jadikan syaitan musuh. Jangan
Kenapa Allah sudah jadikan setan musuh? Jangan pernah kalian menganggap setan jadi teman meskipun 1 detik. Jangan pernah. Setan lagi capek nih. Setan lagi insaf. Enggak ada setan insaf, enggak ada. Ya. Dia itu tabiatnya seperti itu, ingin menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Tabiat Allah ciptakan seperti itu, musuh bagi kita. Ibarat kucing sama tikus misalnya, atau ibarat anjing sama kucing ya. Sudah begitu tabiatnya, kalau ketemu pasti musuhan. Kucing sama tikus ya apa? Kata orang ya, saya nggak tahu juga. Tapi intinya ada hewan yang kalau ketemu pasti musuhan. Tabiatnya seperti itu. Jangan dianggap sekali-sekali baik. Enggak, setan nggak pernah baik. Kalau dia lagi baik itu bukan setan. Nggak ada setan insaf. Setan nggak ada. Dia memang tugasnya ingin menjerumuskan kita. Kita semua target. Saya, antum semuanya. Ya. Dan setan punya pasukan yang ahli-ahli menggoda ini dengan ada caranya, menggoda itu ada cara. Dia tahu titik-titik lemah kita semuanya. Nah, karena dia punya pengalaman, dia sudah ngikutin kita. Dia adalah musuh yang tidak terlihat. Ya, dia mungkin punya catatan apa namanya kalau kita bilang sejarah hidup kita tercatat di media sosial. Di media sosial setan juga punya catatan tentang si fulan gimana cara menggodanya. Fattakhidhu aduwa, maka kata Allah jadikanlah setan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sungguhnya dia menyeru golongannya untuk menjadi penghuni neraka jahanam ya. Baik, para pemirsa Radio Raja dan Raja TV dimanapun Anda berada, Allah mengatakan fattakhidhu aduwa, jadikanlah setan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sungguhnya dia menyeru golongannya untuk menjadi penghuni neraka as-sa'ir, yaitu neraka yang sangat panas. Sa'ir maksudnya api yang menyala yang sangat panas. Di antara nama-nama neraka adalah as-sa'ir. Neraka namanya banyak, di antaranya adalah as-sa'ir yang menunjukkan api yang panas yang menyala-nyala. Ini menunjukkan tujuan setan cuma satu ya. Liyakunu, li di situ ada dua pendapat. Ada yang mengatakan li adalah lamu ta'lil. Ada yang mengatakan setan memang tugasnya menyuruh untuk mengajak orang ke neraka jahanam. Ada yang mengatakan li di situ lam asayrurah, maksudnya setan mengajak golongannya sehingga akibatnya mereka masuk neraka jahanam. Dua makna tidak bertentangan, dua-duanya benar. Dan ini adalah tujuan utama syaitan, adalah untuk mengajak manusia golongannya menemani dia di neraka jahanam. Ini menakjubkan bagaimana tentang busuknya atau jahatnya syaitan. Ya, dia tahu dia di atas kesesatan dan dia tahu dia bakalan masuk neraka. Dan dia tegar, ya, mengajak orang-orang untuk ke neraka jahanam. Seakan-akan dia merasa terhibur kalau pengikutnya banyak di neraka jahanam. Berbeda dengan banyak orang kafir. Orang kafir banyak tidak ngerti kalau dia di atas kesalahan. Tapi kalau setan dia tahu dia bakalan masuk neraka. Namun dia bersikeras, dan demikianlah watak setan, tabiatnya seperti itu. Maka dia mengajak manusia, ya, mengajak orang-orang untuk bisa menemaninya di neraka jahanam. Allah alam bisawab, mungkin sampai di sini saja kajian kita. Kepada para pemirsa Raja TV, Radio Raja di mana Anda berada, kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.